Saudara-saudari jemaat sekalian, bahwa jemaat yang mau mengisi pujian, paduan suara, vokal grup atau solo diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. Kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan remaja di usia kelas 1 SD sampai kelas remaja Alkitab untuk dapat mengambil bagian dalam latihan paduan suara anak-anak dan remaja dengan jadwal latihan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin pada jam 18.00 sampai dengan selesai bertempat di Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana, dan hari Sabtu pada jam 16.00 sampai dengan selesai bertempat juga di Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Khusus anak-anak usia kelas 1 SD sampai 6 SD wajib didampingi oleh orang tua. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani di paduan suara jemaat, dipersilahkan mengikuti latihan dengan jadwal sebagai berikut. Hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi jam 10.30 sampai dengan selesai, dan hari Rabu jam 17.30 sampai dengan selesai. Kedua latihan tersebut bertempat di Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Sehubungan dengan pelaksanaan program rutin tim musik Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat ke-24 tanggal 23 November 2024 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria dipersilahkan untuk menghubungi Saudari Nadia Waromi di nomor HP 08213 9720617. Besar harapan kami kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Diberitahukan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa dari urusan PSDMKP, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan dan Penelitian atau biasa kita sebut sebagai unsur pendidikan, GKI Bethlehem Kuala Kencana akan melanjutkan program beasiswa pendidikan semester 2 tahun 2025 bagi yang pertama kelompok anak yatim piatu atau keduanya dari keluarga kurang mampu di jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan pos pelayanan Bukit Zaitun. Yang kedua, anak ketua jemaat atau mantan ketua jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan pendidikan akan diberikan tiap jenjang sebagai berikut. Untuk SD 500.000 per semester, SMP 750.000 per semester, SMU 1 juta per semester, S1 2 juta per semester. Untuk itu kami mengajak para jemaat yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau ke koordinator beasiswa, yaitu Bapak Penatua Tohat Panjaitan, nomor telepon 0812 8214 1412, dan juga bisa ditransfer ke rekening Bank CMB Niaga dengan rekening nomor 706858981500 atas nama Sari Agustina Tampu Bolon. Flyer tentang program ini akan dibagikan oleh koordinator rayon lewat WA grup rayon masing-masing. Pengumuman dari Persekutuan Wanita dan juga Persekutuan Kaum Bapa. Atas nama Badan Pengurus Persekutuan Wanita, GKI Bethlehem Kuala Kencana mengundang ibu-ibu sekalian untuk dapat mengambil bagian dalam ibadah HUT PW ke-29 yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 28 Agustus 2025. Tempat Gereja Bethlehem Kuala Kencana, waktu pukul 16.00 jam 4 sore sampai dengan selesai.
Besar harapan kami kiranya ibu-ibu dapat bergabung dalam ibadah HUT PW tersebut. Pengumuman yang kedua dari pengurus Persekutuan Kaum Bapa, atas nama Badan Pengurus Persekutuan Kaum Bapa GKI Bethlehem Kuala Kencana mengundang kaum bapa sekalian untuk dapat mengambil bagian dalam ibadah HUT PKB yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 30 Agustus 2025. Tempat Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Waktu pukul 19.00 jam 7 malam sampai dengan selesai. Besar harapan kami kiranya kaum bapa dapat bergabung dalam ibadah HUT PKB tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya, sebagaimana diketahui bersama bahwa GKI Bethlehem Kuala Kencana memiliki jemaat dampingan dan binaan, yaitu jemaat di Bethel Kapiraya. Kami mendapatkan informasi bahwa jemaat di Bethel Kapiraya memiliki kerinduan untuk bisa mendapatkan bantuan dari jemaat di GKI Bethlehem Kuala Kencana berupa pakaian, tas, sepatu yang layak pakai. Bagi jemaat-jemaat di GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan untuk membagi pakaian, tas, sepatu layak pakai, dapat menyumbangkannya melalui koordinator rayon masing-masing dengan batas waktu sampai akhir September 2025. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 17 Agustus 2025 yaitu ibadah subuh 46 orang, ibadah pagi 159 orang, dan ibadah sore 29 orang. Mohon kesabarannya Bapak Ibu, ada satu lagi pengumuman dari Panitia Bulan Bina Keluarga. Bulan Bina Keluarga GKI Bethlehem Kuala Kencana akan menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan rangkaian sebagai berikut. Yang pertama adalah ibadah pembukaan akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2025 bertempat di Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana, waktu mulai pukul 5 sore atau 17.00 WIT. Kegiatan yang kedua, Jar of Love. Sasaran keluarga inti dan anggota keluarga yang tinggal serumah. Aktivitas menuliskan hal baik yang dilakukan anggota keluarga yang lain. Perlengkapan stoples dan post-it atau kertas. Jar of Love merupakan aktivitas keluarga harian. Yang ketiga, Faith and Fun Games. Akan ada ibadah bersama, kesaksian Jar of Love, dan dilanjutkan dengan Fun Games yang dimulai pada tanggal 6 September, lalu tanggal 13 September, 20 September, dan 27 September dengan pembagian sebagai berikut. 6 September untuk unsur PKB dan PAM, berupa lomba pantun rohani dan lomba berpacu dalam melodi. 13 September untuk unsur PW dan PAR, lomba tebak tokoh perempuan Alkitab, lomba tebak cerita Alkitab. 20 September untuk kelompok lansia, lomba live TTS. 27 September untuk kelompok majelis, lomba baca indah Alkitab. Kegiatan tersebut akan dilakukan di Gedung Serbaguna RWA mulai pada pukul 4.30 WIT hingga selesai. Kegiatan berikutnya, lomba Family Tree antara rayon. Periode pengerjaan 1 sampai 20 September 2025, periode penilaian 21 sampai 27 September 2025, dan pengumuman akan dilakukan pada 30 September 2025. Ibadah penutupan dan lomba paduan suara antar rayon yang akan dilakukan pada tanggal 30 September 2025 bertempat di Gereja Bethlehem Kuala Kencana, waktu mulai pukul 18.30.
Demikian pengumuman dari Panitia Bulan Bina Keluarga terkait dengan rangkaian kegiatan selama kegiatan Bulan Bina Keluarga di bulan September. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan, pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung, pokok doa khusus, amplop persembahan atau persepuluhan agar diserahkan lewat majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Lawarisa, SSI, yang akan memimpin ibadah kita pada pukul 9 WIT pada pagi hari ini. Kantoria, Paduan Suara Jemaat PSJ, admin jemaat, tim multimedia, organis, sopir bis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas, dan pengisi pujian dari Rayon 4. Demikian warta ibadah Minggu pagi ini. Atas nama majelis dan seluruh tugas di hari ini, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mengawali ibadah di pagi hari ini, jemaat dipersilakan berdiri. Dan kita akan membuka ibadah kita dengan bernyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 3 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Allah yang besar. Bagai
Jemaat Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait yang keempat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Hukum Tuhan bagi kita yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dipersilakan. Kita akan mengaku dosa kita. Jemaat, mari kita menyanyi memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 136, bait yang pertama dan bait yang ketiga.
Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami ini orang yang berdosa. Kami telah melakukan dosa dengan segala aspek kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, di saat ini kami datang kepadamu. Kami tunduk dan mengaku seluruh kesalahan dan dosa kami yang kami sudah lakukan baik terhadap Engkau maupun juga sesama kami. Untuk itu kami mohon ampun atas semua kesalahan dan dosa kami. Layakkan kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon ini demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Mari kita siapkan Kidung Jemaat 40, kita nyanyikan bait yang kedua. Sambil menyanyi kita berdiri bersalam-salaman, setiap orang di kiri kanan kita, tapi juga di depan dan di belakang kita. Kidung Jemaat 40 bait yang kedua. Kini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa, dan doa pembacaan firman dalam bentuk nyanyian. Kita sama-sama akan menyanyi nyanyian rohani 84 bait yang keempat sebagai doa pembacaan bagi kita. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabda. Pembacaan firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9. Kita akan baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Alkitab yang saya gunakan adalah Alkitab Terjemahan Baru 2. Dengan perikop
memberi dengan sukacita, membawa berkat. Ayat 6, perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malahan berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang telah melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Syukur karena Tuhan masih mengizinkan tong semua untuk sama-sama duduk bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dalam pembacaan kita, tapi juga tema yang diberikan oleh sinode bagi kita, yaitu memberi dengan sukacita menjadi berkat. Memberi dengan sukacita menjadi berkat. Pembacaan ini kelanjutan daripada pembacaan kemarin, di mana Paulus memberikan motivasi atau mendorong jemaat untuk mengingat janji mereka untuk memberi bagi orang-orang miskin di Yerusalem. Makanya Paulus memberi motivasi atau dorongan terus untuk mereka. Karena itu Paulus sudah merasakan bagaimana pertolongan juga daripada jemaat-jemaat, terutama jemaat Makedonia yang sudah membantu Paulus. Makanya Paulus juga menggerakkan jemaat-jemaat di Korintus untuk bisa memberi menopang jemaat-jemaat yang miskin di Yerusalem. Dalam pembacaan kita tentang pemberian, kalau berbicara tentang pemberian ini ada beberapa pemberian ini, pengertian pemberian ini luas. Yang pertama bisa memberi secara materi, tapi juga memberi diri, memberi motivasi kepada orang lain, juga memberi hal-hal yang membantu orang lain. Juga dalam pekerjaan kita bekerja, memberi diri untuk bekerja, itu juga bagian dari memberi, karena kita bekerja dengan kerelaan hati kita. Dalam pembacaan kita di sini Paulus memotivasi jemaat di Korintus untuk memberi materi kepada orang-orang miskin di Yerusalem. Di dalam ayat 6 Paulus bilang orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Maksudnya bahwa bukan Paulus mau memaksakan jemaat untuk
memberi banyak supaya dapat berkat banyak, atau Tuhan melipat gandakan itu. Tapi di sini Paulus memakai istilah atau yang biasa dipakai di dalam pertanian, yaitu menabur dan menuai. Dalam hal memberi di sini Paulus mau bilang bahwa sebenarnya kita memberi karena kelimpahan kita memberi banyak, pasti Tuhan akan memberikan juga untuk kita. Maksudnya bahwa bukan berarti kita beri banyak terus langsung kaya, bukan. Tapi dalam pemberian itu Tuhan akan memberi kita kesehatan, kekuatan, tapi juga kecukupan untuk menjalankan kehidupan. Karena lewat pemberian kita nama Tuhan dimuliakan. Ketika orang dapat pemberian, pasti yang pertama dia akan bilang terima kasih Tuhan. Terus kemudian dia akan bertanya siapa yang kasih. Yang kedua, di sini Paulus memberikan sebuah penjelasan tentang pemberian, bahwa pemberian itu harus dengan kerelaan hati, bukan paksaan. Jadi yang tadi pemberian itu bisa saja materi, bisa saja diri kita, kehidupan kita berikan untuk pekerjaan, tapi juga waktu kita. Jadi memberi itu ada banyak hal. Makanya Paulus bilang memberi dengan sukacita di ayat 7. Paulus bilang bahwa hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau dalam pemberian berupa materi, ya kita kasih dengan segenap hati kita, apa yang ada pada kita. Jangan kita paksakan apa yang tidak ada pada kita lewat kerelaan hati kita. Jadi di sini Paulus mau memberikan tekanan kepada jemaat untuk memberi dari hati mereka, karena itu sebuah ungkapan syukur. Jadi memberi ini bukan sebuah paksaan, memberi ini bukan sebuah beban, tapi memberi dari ungkapan syukur, keluar dari setiap hati untuk memberi. Jadi tidak dipaksakan, tapi juga itu bukan dengan kesedihan kita memberikan. Tapi di sini Paulus mau menekankan kepada jemaat di Korintus untuk memberi dari kerelaan hati mereka. Sama juga kalau kita memberi waktu kita kepada Tuhan, memberi sepenuh hati. Contoh kalau sekarang kita duduk di dalam ruangan ibadah ini, kalau kita betul-betul memberi sebagai ungkapan syukur waktu kita, maka pasti kita akan tetap fokus untuk ada dalam persekutuan ibadah. Tapi juga kalau dalam pekerjaan ketika kita bekerja, kita memberikan hati kita, kehidupan kita sungguh-sungguh dalam pekerjaan, pasti kehidupan kita akan diberkati. Lewat pekerjaan kita orang lain juga diberkati. Dan yang ketiga, dalam pembacaan kita, bahwa Allah tidak menuntut pemberian itu, karena Allah sanggup. Di dalam pembacaan kita dibilang, lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Jadi ketika kita memberi, jangan kita khawatir kita akan kekurangan. Tapi di sini Paulus bilang bahwa Allah sanggup untuk melipat gandakan, atau Allah sanggup untuk memberkati kehidupan kita untuk terus berkecukupan, tidak berkekurangan. Yang berikut dalam ayat 9, seperti ada tertulis, jadi ayat 8, 9 dan ayat 10 itu satu paket, bahwa Paulus mau menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa jangan khawatir ketika memberi, kita tidak akan kekurangan. Makanya Paulus memakai Mazmur 112 ayat 9 sebagai bagian untuk memberi kekuatan kepada jemaat. Ketika mereka memberi, mereka tidak perlu khawatir, pasti Tuhan akan menolong. Di ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan. Jadi ketika kita memberi, Tuhan memberikan kemurahan, memperkaya kita dengan kemurahan untuk selalu merasa syukur atau membangkitkan syukur kita kepada Tuhan.
Lewat pemberian kita di ayat, lewat pemberian yang diberikan dari jemaat Korintus, maka orang-orang di sana ketika menerima bantuan itu, yang pertama tadi nama Tuhan dimuliakan, dan berikut mereka akan mendoakan setiap bantuan yang mereka terima. Pasti mereka akan ada dalam ungkapan syukur dan berdoa bagi orang yang memberi. Itu bisa kita lihat di ayat 14. Ada dalam pembacaan kita yang terakhir, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa harus kita melihat dari teladan yang Allah sudah berikan. Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kehidupan kita. Jadi Allah lebih dahulu memberi sebagai teladan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran atau menjadi bagian terpenting untuk bisa kita renungkan. Yang pertama, memberi itu harus dari kerelaan, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, tapi itu harus lahir dari dalam diri kita. Atau memberi itu sebuah ungkapan syukur bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kadang kita minta untuk kita diberkati, Tuhan berkati kehidupan saya, berkati anak istri, tapi juga anak istri, suami, dan juga keluarga. Tuhan memberkati. Tapi kadang kita cuma mau kita diberkati, tapi kita tidak mau membagi berkat itu untuk orang lain. Makanya di sini pembelajaran firman Tuhan, ketika kita diberkati itu sebuah ungkapan syukur. Ketika kita memberi sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan lebih dahulu memberkati kehidupan kita. Jangan sampai berkat itu hanya untuk kita saja, tapi berkat itu juga ada berkat untuk orang lain. Kemudian ketika Tuhan memberkati kita juga belajar untuk merelakan waktu kita, memberikan kehidupan kita, entah itu untuk pekerjaan, tapi juga untuk halal di dalam gereja. Itu sebenarnya bagian dari ungkapan syukur. Ketika kita ada bersama dalam persekutuan, itu juga ungkapan syukur, karena kita telah memberikan waktu kita sebagai ungkapan syukur. Jadi memberi itu bukan hanya harus materi, kehidupan kita, waktu kita, tapi juga memotivasi orang lain, juga itu merupakan sebuah pemberian. Bapak Ibu yang dikasihi, kemudian belajar daripada firman Tuhan, ketika kita memberi, maka nama Tuhan akan dimuliakan lewat pemberian kita. Nama Tuhan akan dimuliakan. Jadi ini bagian pembelajaran firman Tuhan bagi kita. Kemudian kita harus menjadi contoh bagi orang lain tentang memberi, karena itu belajar daripada Tuhan. Allah sendiri memberi anaknya untuk menebus kehidupan kita. Masa kita yang diberkati kita tidak bisa memberi untuk menopang orang lain? Ada amin Bapak Ibu? Kita juga harus memberi kehidupan kita, memberi apa yang lebih dari kita untuk menopang orang lain, karena kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, supaya nama Tuhan dimuliakan. Bukan karena kita lebih, tapi lewat kelebihan kita nama Tuhan dimuliakan dan kita terus diberkati. Kita tetap berkecukupan, anak istri kita tetap diberkati. Betul, ada amin? Mazmur bilang begini, dahulu aku muda, sekarang aku telah tua, tetapi belum pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Kalau orang benar itu berarti orang-orang yang selalu menjadi contoh bagi orang lain. Dari pembacaan kita ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran, tapi juga di akhir daripada
Ini memberi adalah sebuah tindakan, memberi adalah sebuah tindakan untuk Tuhan, melakukannya untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur, tapi juga pengakuan atas kedaulatan Tuhan dan sebagai sarana untuk memuliakan namanya. Persembahan atau pemberian yang kita berikan, di situ nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 15, mendorong umat Kristen atau mendorong kita semua untuk melihat pemberian bukan sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk beribadah, sebagai kesempatan untuk berbagi, sebagai kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain, sambil percaya bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan menyediakan. Biarlah firman Tuhan di saat ini boleh menolong kita untuk terus menjadi berkat bagi orang lain lewat kelebihan kita, lewat semua yang kita miliki. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Atas nama persekutuan kami memberikan kesempatan ujian dari rayon 4.
Itu semua berkat karunia Allah yang agung dan maha kuasa. Tuhan memberkati pujian dari vokal grup Rayu Nampak. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 86, bait yang kedua. Maju tetap dan capailah. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mengiringi persembahan syukur kita, jemaat Tuhan siapkan nyanyian Mazmur 136. Kita akan menyanyi bait 1 dan seterusnya sambil persembahan kita berikan. Sementara Bapak Ibu menyiapkan persembahan syukur, dengarlah firman Tuhan bagi kita. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Bersyukur dan pujilah. Nas
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan 8 kantong kolekte, 2 kotak diakonia, 2 kotak program, dan 2 kotak komitmen iman untuk pembangunan kantor sinode, ada beberapa keluarga yang mengucap syukur. Yang pertama, pengucapan syukur atas kebaikan Tuhan, atas hari ulang tahun Bapak Cesar Avianto, tuhnya pada tanggal 11 Agustus 2025. Kemudian juga ada pengucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dari keluarga di Rayon 4. Amplop persembahan pengucap syukur dari keluarga di Rayon 4. Ada pengucapan syukur atas ulang tahun seorang anak. Ada amplop pengucapan syukur dari keluarga yang tidak menyebutkan namanya. Kemudian juga ada 2 kantong persembahan persepuluhan. Yang pertama dari seorang ibu di Rayon 3 dan 1 amplop yang tidak menyebutkan namanya. Seluruh persembahan akan didoakan bersama dengan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena lewat pemeliharaan berkat-berkat Tuhan, tapi juga perlindungan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu itu semua karena Tuhan. Oleh sebab itu, kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga kami dalam minggu kerja yang telah berlalu, dan kami boleh ada bersama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami berdoa bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, tapi juga rahmat Tuhan yang selalu baru bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur, dan juga lewat berkat-berkat Tuhan, Tuhan telah memberkati kami dalam kehidupan tiap-tiap hari, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, tapi juga dalam pertumbuhan. Tuhan boleh terus memberkati kami semua. Biarlah di saat ini Tuhan, sebagai tanda ungkapan syukur atas semua berkat-berkat yang kami terima, kami telah memberikan persembahan syukur kami berupa materi, uang yang telah kami berikan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang telah memberi maupun yang tidak sempat memberi. Tuhan berkati dalam kehidupan, dalam pekerjaan, tapi juga biarlah Tuhan melimpahkan berkat-berkat, mencukupkan setiap kebutuhan daripada jemaat Tuhan yang ada di Bethlehem Kuala Kencana ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh memberkati setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, tapi juga dalam pendidikan anak-anak dan juga pertumbuhan anak-anak. Tuhan boleh terus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini kami berdoa untuk minggu kerja yang akan kami lalui. Biarlah Tuhan boleh menolong dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, bahkan juga kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan, Engkau ada di minggu kerja yang akan kami lalui. Oleh sebab itu ya Tuhan, di saat ini kami berdoa, bersyukur untuk semua hal yang Tuhan buat bagi kami. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat dalam pekerjaan, baik karyawan, pegawai negeri, honor maupun juga kontrakan. Tuhan boleh terus menolong dalam setiap aktivitas pekerjaan, tapi juga apapun yang menjadi pekerjaan kami, Tuhan ada. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri, Tuhan juga boleh memberkati.
Biarlah kami semua diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap hamba-hambamu yang boleh Tuhan percayakan untuk ada dalam pelayanan, baik penatua, siamas, maupun juga koordinator-koordinator rayon yang ada di rayon masing-masing, mulai dari rayon 1 sampai dengan rayon 4. Tuhan boleh memberkati hamba-hambamu, memberkati keluarga mereka, istri, suami, anak-anak. Tuhan boleh terus memberkati. Kami juga berdoa bagi setiap penopang dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap hamba-hambamu, tapi juga orang-orang yang boleh menopang pelayanan, kantoria, pemain musik, multimedia, maupun juga kostor, supir bis, bahkan juga tim musik gereja. Biarlah Tuhan boleh terus memberkati dalam kehidupan tiap-tiap hari, tapi juga dalam pergumulan mereka dan juga pekerjaan mereka. Tuhan boleh terus memberkati. Kami berdoa untuk keluarga mereka juga Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami kesakitan, yang ada di rumah, di klinik, bahkan juga yang ada di rumah-rumah sakit, baik yang ada di Timika maupun juga yang ada di luar kota Timika, yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan Engkau lebih mengenal jemaat Tuhan. Menjamah kehidupan mereka, memberikan kesembuhan. Biarlah mujizat penyembuhan itu Tuhan anugerahkan, supaya mereka boleh sembuh dari kesakitan mereka. Kami berdoa untuk makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, Tuhan memberkati. Serta semua yang boleh merawat juga Tuhan boleh memberkati. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan. Tuhan Engkau menjawab setiap gumul kehidupan dari jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai dengan yang ada di daerah-daerah. Tuhan boleh memberkati setiap hamba-hambamu yang dipercayakan untuk boleh ada dalam kepemimpinan pemerintahan. Tuhan boleh memberkati kehidupan mereka, menjamah mereka supaya mereka boleh melihat kami untuk sebuah kesejahteraan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-hambamu yang dipercayakan untuk boleh melayani dan boleh memimpin gereja ini, mulai dari tingkat sinode, klasis, bahkan juga yang ada di jemaat-jemaat. Tuhan boleh memberkati. Kami juga berdoa untuk PT Freeport Indonesia. Tuhan memberkati setiap orang yang bekerja di PT ini. Biarlah mereka diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan boleh terus memberkati PT Freeport Indonesia dalam setiap hal yang dikerjakan, tapi juga memberkati semua yang boleh bekerja di PT Freeport Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini kami bersyukur untuk semua anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, tapi juga kami berdoa untuk minggu kerja yang akan kami lalui. Kami minta bimbingan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengakhiri ibadah kita di saat ini, kita buka bersama dari nyanyian rohani 160. Kita nyanyikan bait 1 dalam keadaan duduk, dan bait yang ketiga kita menyanyi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Nyanyian rohani 160.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita boleh belajar daripada firman Tuhan bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, tapi juga kita terus memberi sebagai ungkapan syukur dalam kehidupan kita, karena lewat pemberian kita nama Tuhan dimuliakan. Oleh sebab itu pulanglah dan terimalah berkat Tuhan dan pulang dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Ibadah kita selesai. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sambil berdiri dan berjabat tangan, kita melakukan Kidung Jemaat 444.